Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Linda Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 104230007. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kas dan setara kas dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Lanjut saja ke penjelasannya. Apa itu sih kas dan setara kas itu? Untuk kas adalah uang tunai yang tersedia dan dapat digunakan segera untuk mendanai operasional perusahaan seperti pembayaran kepada pihak ketiga atau untuk membeli barang, jasa, dan siap digunakan kapan saja. Contohnya seperti uang tunai yang tersedia secara fisik, bisa kas atau koin atau ada di berangkas perusahaan. Yang kedua ada cek. Cek adalah alat pembayaran tertulis yang diterima dari pelanggan atau pihak lain yang dapat dicairkan kapan saja. Yang selanjutnya seperti simpanan di bank, seperti saldo di rekening atau giro atau tabungan bank yang dapat ditarik kapan saja untuk keperluan perusahaan. Selanjutnya, untuk karakteristik kas biasanya dapat digunakan untuk kapan saja tanpa syarat dan hambatan. Terus yang kedua, berfungsi untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan sehari-hari. Dan yang ketiga, menjadi bagian utama dalam pengelolaan likuiditas perusahaan. Terus untuk pengertian setara kas adalah jenis aset keuangan yang sifatnya sangat likuid atau mudah dicairkan dan dapat diubah segera menjadi kas. Biasanya aset ini digunakan untuk menjaga fleksibilitas keuangan perusahaan tanpa membiarkan merasa kas menganggur. Untuk contoh setara kas yang pertama ada surat berharga jangka pendek. Biasanya instrumen keuangan seperti T-bills atau commercial papers atau obligasi yang akan jatuh tempo dalam kurang dari 3 bulan. Terus yang kedua ada deposito berjangka, biasanya simpanan bank yang memiliki jangka waktu singkat tetapi segera dicairkan dengan resiko perubahan nilai yang sangat kecil. Terus yang ketiga ada reksadana pasar uang atau biasanya investasi jangka pendek yang sangat amat stabil dan dirancang untuk menyimpan nilai dan memberikan pengembalian kecil. Terus selanjutnya untuk karakteristik setara kas yang pertama pastinya sangat liquid, artinya mudah dijual kapanpun ataupun diuangkan dalam waktu singkat. Terus yang kedua beresiko rendah terhadap perubahan nilai. Terus yang ketiga memiliki jangka waktu jatuh tempo kurang dari 3 bulan sejak tanggal perolehannya. Terus yang keempat dapat digunakan sebagai pengganti sementara kas, misalnya untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Selanjutnya, untuk perbedaan utama antara kas dan setara kas, yaitu yang pertama ada di waktu pencairan, terus dibentuk dan difungsi. Untuk waktu pencairan, kas dapat digunakan langsung kapan saja. Terus untuk setara kas membutuhkan proses singkat untuk dikonvensionalkan menjadi kas. Terus untuk bentuk, kas berupa uang tunai, saldo di bank atau cek. Kalau untuk setara kas berupa instrumen keuangan likuid seperti deposito berjangka atau surat berharga jangka pendek. Terus yang ketiga di fungsinya. Kalau di fungsinya, kas digunakan untuk kebutuhan operasional langsung, sedangkan setara kas digunakan untuk menjaga cadangan likuiditas atau sebagai investasi jangka pendek. Selanjutnya untuk pengelolaan kas kecil. Kas kecil adalah dana khusus yang disediakan untuk perusahaan yang jumlahnya relatif kecil seperti beban transportasi ataupun beban konsumsi. Pengelolaan kas kecil dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada metode impuls atau dana tetap dan kedua ada metode fluktuasi. Yang pertama untuk metode impuls atau dana tetap biasanya jumlah kas kecilnya tetap. Terus pengeluaran tidak langsung dicatat melainkan dicatat pada saat pengisian kembali. Contohnya awal bulan perusahaan menetapkan dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah. Jika RV 1.500.000 telah digunakan perusahaan akan mengisi ulang sebesar 1.500.000 agar saldo kembali menjadi
RV 2 juta rupiah. Terus untuk metode fluktuasi biasanya jumlah kas kecil berubah sesuai dengan transaksi. Terus tiap pengeluaran langsung dicatat. Contohnya jika kas kecil awalnya dengan 2 juta dan digunakan 500.000 untuk biaya transportasi, maka saldo kas kecil akan berkurang menjadi 1.500.000. Selanjutnya, untuk rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo perusahaan dengan laporan rekening giro dari bank. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua transaksi yang dicatat sesuai dan benar, tidak ada kesalahan. Terus, mengapa sih rekonsiliasi bank itu penting? Yang pertama, untuk memastikan saldo kas yang dicatat perusahaan sesuai dengan saldo laporan bank. Terus, mengidentifikasi transaksi yang belum dicatat seperti cek yang belum dicairkan atau biaya administrasi bank. Terus, penyebab perbedaan saldo. Yang pertama, transaksi belum dicairkan oleh bank. Terus, yang kedua, transaksi belum dicatat oleh perusahaan. Terus, yang ketiga, kesalahan pencatatan. Biasanya perusahaan atau bank salah mencatat jumlah transaksinya. Di sini saya mempunyai contoh soal rekonsiliasi bank. Dengan soal saldo kas menurut laporan bank pada 31 Desember 2023 adalah sejumlah 500.000, sedangkan saldo kas menurut catatan perusahaan 450.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan perbedaan berikut. Yang pertama, setoran dalam perjalanan sebesar 50.000. Terus yang kedua, cek masih beredar sebesar 100.000. Terus yang ketiga, bank mencatat jasa yield sebesar 5.000 tetapi perusahaan belum mencatatnya. Terus yang keempat, bank mencatat biaya administrasi sebesar 2.000 tetapi perusahaan belum mencatat. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, analisis dulu perbedaannya. Setoran dalam perjalanan, uang telah disetorkan perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Bisa ditambahkan dengan 50.000 ke saldo laporan bank. Terus ada cek yang beredar, cek yang keluar perusahaan tetapi belum dicairkan oleh penerima, kurangkan dengan Rp 100.000 dari saldo laporan bank. Terus ada jasa giro, pendapatan bunga yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat perusahaan, bisa dengan tambahkan 5.000 ke saldo perusahaan. Terus ada biaya administrasi, yaitu biaya yang dicatat oleh bank tetapi belum dicatat perusahaan, kurangkan 2.000 dari saldo perusahaan. Terus yang kedua, rekonsiliasi saldo bank. Saldo bank awalnya kan 500.000. Nah, tambahkan setoran dalam perjalanan yaitu 50.000. Terus juga kurangkan cek masih beredar yaitu kurangkan 100.000. Jadi, saldo bank setelah penyesuaian 500.000 ditambah 50.000 dikurangi 100.000 yaitu sebesar 450.000. Untuk langkah ketiga, rekonsiliasi saldo perusahaan. Saldo perusahaan awalnya kan 450.000, terus tambahkan jasa giro 5.000, kurangkan biaya administrasi 2.000. Jadi saldo perusahaan setelah penyesuaian 450.000 ditambah 5.000 dikurangi 2.000 sama dengan 453.000. Terus langkah keempat, kesimpulan dari rekonsiliasinya, saldo bank setelah penyesuaian adalah 450.000 dan saldo perusahaan setelah penyesuaian adalah 450.000. Selanjutnya, untuk soal pengelolaan kas kecil dengan metode IMPRES. Perusahaan membentuk dana kas kecil sebesar 2 juta rupiah pada awal bulan. Selama bulan tersebut terjadi pengeluaran. Yang pertama, biaya transportasi sebesar 500.000 dan biaya konsumsi sebesar 300.000. Pada akhir bulan, kas kecil diisi kembali. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, pembentukan kas kecil. Pada 1 Januari, perusahaan membentuk dana kas kecil sebesar 2 juta. Jadi untuk jurnalnya, kas kecil di debit 2 juta dan kas bank di kredit 2 juta. Untuk langkah kedua, pengeluaran kas kecil. Pengeluaran untuk pembiayaan transportasi 500.000 dan pengeluaran untuk biaya konsumsi 300.000. Untuk metode IMPRES, pengeluaran tidak dicatat langsung pada saat transaksi. Kasir hanya menyimpan bukti pengeluarannya saja. Terus untuk langkah ketiga, pengisian kembali kas kecil. Pada akhir bulan, kas kecil diisi kembali sebesar jumlah yang telah digunakan, yaitu 500.000 ditambah 300.000 yaitu 800.000 agar saldo kembali 2 juta.
Jurnal pengisian kembali untuk beban transportasi di debit 500.000 dan beban konsumsi di debit 300.000, kas atau bank di kredit 800.000. Terus langkah keempat, pengecekan saldo kas kecil. Sisa uang tunai di kas kecil 2 juta dikurangi 800.000 sama dengan 1.200.000. Untuk bukti pengeluaran yang disimpan oleh kasir sebesar 800.000. Jadi totalnya sama dengan uang tunai ditambah bukti pengeluaran sama dengan 1.200.000 ditambah 800.000, yaitu 2 juta rupiah. Jadi kesimpulannya saldo kas kecilnya sesuai. Selanjutnya untuk soal pengelolaan kas kecil dengan metode fluktuasi. Perusahaan membentuk kas kecil sebesar 1.500.000 selama bulan tersebut terjadi pengeluaran. Yang pertama, biaya listrik 200.000, biaya alat tulis 100.000. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama pembentukan kas kecil. Itu pada 1 Januari perusahaan membentuk kas kecil sebesar 1.500.000. Untuk jurnalnya, kas kecil di debit sebesar 1.500.000 dan kas atau di bank di kredit sebesar 1.500.000. Langkah kedua, pengeluaran kas kecil, yaitu ada di biaya listrik 200.000. Untuk jurnalnya, beban listrik di debit 200.000 dan di kredit kas kecil 200.000. Terus untuk biaya alat tulis 100.000. Untuk jurnalnya, beban alat tulis di debit 100.000 dan di kas kecil di kredit 100.000. Langkah ketiga, saldo akhir kas kecil. Saldo awalnya kan 1.500.000. Total pengeluarannya jadi 200.000 ditambah 100.000, totalnya jadi 300.000. Saldo akhir 1.500.000 dikurangi 300.000, yaitu sebesar 1.200.000. Jadi, untuk kesimpulannya, kas adalah elemen penting dalam operasional perusahaan dan pengelolaan memerlukan sistem yang baik untuk menjaga akurasi dan keamanan. Kas juga biasanya disajikan sebagai elemen aktif pelancar pada laporan posisi keuangan ataupun neraca. Biasanya di bagian paling atas karena merupakan aset yang paling liquid. Untuk rekonsiliasi bank dan pengelolaan kas kecil adalah langkah-langkah penting dalam memastikan transaksi tercatat dengan baik dan benar. Dengan penetapan manajemen kas yang efektif, perusahaan dapat menjaga kestabilan keuangan dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.